dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Ini kenapa ya? Oh, kabelnya, saudara. Baik. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini coba kita mendengar firman Tuhan dengan jelas, ya, agar kita mengerti kebenaran. Perlu saya ingatkan bahwa kita kalau belajar sesuatu itu jangan dimulai dari kesimpulan diri sendiri. Seringkali orang memulai segala sesuatu dari kesimpulannya sendiri. Nah, sehingga tidak mendapatkan kebenaran. Kalau kita mulai dari Alkitab pelan-pelan gitu, nanti kita akan dapat kebenaran itu. Jadi kalau dari awal sudah ngotot maunya sendiri, ya percuma dilanjutkan. Kita bicara pagi ini adalah siapakah Yud-He-Wo-He itu, YHWH, yang disebut oleh orang banyak sebagai Yehova atau Yahweh. Sebenarnya bukan Yehova, bukan Yahweh, ya. Bacanya Adonai yang benar. Tapi nggak apa-apa karena sudah umum, yang penting orang mengerti kebenarannya. Siapakah Adonai itu? Mulai sekarang kalau saya bicara Adonai, artinya YHWH, Yud-He-Wo-He, ya. Supaya tidak salah mengerti. Asal usulnya dari mana ayat ini? Istilah ini, sebutan ini, nama ini. Ada orang Kristen yang saya agak heran juga tuh. Ketika dia mendengar kata Yahweh, ini siapa lagi nih katanya gitu. Loh, kok gak pernah dengar ya? Wah, ini menyedihkan nih. Ya. Oke, Kejadian 1 ayat 1. Saya mulai dari awal banget. Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heaven and the earth. Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Itu bahasa Ibrani ya, bukan bahasa Jawa. Itu apa sih kok kayak bahasa Batak juga? Bahasa Ibrani ya. Kata Allah di sini. Itu dalam bahasa Ibraninya dipakai kata Elohim. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata God. Jadi Allah itu terjemahan dari God, terjemahan dari Elohim. Ya, mulai sekarang harus mengerti. Masalahnya adalah Elohim yang mana yang dimaksud? Sebab di dunia ini banyak Elohim. Orang Kanaan punya banyak Elohim. Orang Kanaan punya Baal, Dagon, Asitoret, Asyera, Moloch. Itu semua adalah Elohim. Elohimnya mereka. Elohim itu sesembahan. Elohim itu. Kalau di Timur Tengah itu dialeknya itu Al-Ilah, Allah. Di Syria ada kata Alloho, Allaha. Ya. Itu semua sama. Akar katanya sama. Suatu hari kita bisa bikin seminar seri panjang. Nanti saya buktikan tulisan Arab itu dan sebagainya itu sama sebenarnya. Hari ini banyak orang yang kurang mengerti ya. Elohim yang mana? Nah, sebab Elohim itu kalau dalam Alkitab bisa diterjemahkan sebagai Allah, bisa diterjemahkan sebagai para Allah, banyak Allah. Tergantung Allah yang mana. Kalau dalam Hakim-Hakim 10 ayat 6, di situ mengacu pada Elohim di situ mengacu pada para Allahnya orang asing. Bukan Allahnya Israel. Nanti dibaca deh Hakim-Hakim 10 ayat 6. Ini ayatnya banyak sekali, saya tidak akan bacakan satu persatu supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengulang lalu membuat ringkasan. Ya. Sebab kalau dibacakan nggak cukup. Nah, di dalam Ulangan 6 ayat 14. Ulangan pasalnya ke 6 ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain. Janganlah kamu mengikuti Elohim lain. Dari antara Elohim bangsa-bangsa sekelilingmu. Banyak Elohim. Sudah diperingatkan, jangan kamu ikut mereka loh ya. Gitu. Itulah sebabnya kepada Musa.
ia memperkenalkan dirinya. Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, akulah Elohim ayahmu. Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah, Elohim. Jadi Elohim yang benar memperkenalkan diri kepada Musa. Akulah Elohim ayahmu, nenek moyangmu. Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Elohim yang benar. Kamu jangan ikut Elohim yang lain itu loh ya. Itu maksudnya. Ini sangat jelas loh. Saya kalau menjelaskan sangat jelas. Jadi harusnya Bapak Ibu Saudara mengerti. Diulang-ulang di rumah, dibuat ringkasannya, dibagikan ke banyak orang. Karena hidup ini cuma sekali. Hidup kita sebelum kita menutup mata haruslah dipakai Tuhan, siapapun kita, untuk mengabarkan kebenaran. Suatu hari di Midian, Musa lagi berjalan, dia melihat suatu semak belukar yang terbakar. Terbakar api tapi tidak terbakar, cuma nyala begitu. Ya. Semak itu kalau kita pergi ke Israel, kita mampir ke kaki Gunung Sinai, ya, itu ada biara Saint Catherine. Kalau saudara punya kesempatan masuk ke dalamnya, di situ ada tempatnya semak-semak itu. Tentu saja semak yang sekarang itu bukan yang dulu, tetapi diperkirakan tempatnya di situ. Di mana Musa melihat di kaki Gunung Horeb itu. Gunung Horeb itu Gunung Sinai, saudara. Nama lainnya Horeb. Ya, dia melihat ada semak belukar terbakar tapi tidak terbakar. Ini ajaib nih. Dia takut, saudara. Musa takut. Lalu kita baca Keluaran pasal 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Musa diperintahkan oleh Adonai untuk membawa Israel ke Mesir, keluar dari perbudakan di Mesir. Keluar dari Mesir. Ya, itu perintah Tuhan. Jadi Sang Adonai mengutus Musa. Lalu Musa bertanya di ayat ke 13. Lalu Musa berkata kepada Elohim, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Elohim nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana dengan namanya? Nanti kalau orang Israel tanya namamu bagaimana? Gitu ya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu mau katakan begini saja. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ini dalam bahasa Ibrani gini loh Bapak Ibu. Musa bertanya, kalau orang Israel tanya namamu bagaimana nanti? Jawablah, Ehyeh, Eser, Ehyeh. Aku adalah aku. Kok nanya nama? Emang namanya siapa? Aku adalah aku. Ehyeh, Eser, Ehyeh. Lalu firmannya lagi, katakan ke mereka, Ehyeh telah mengutus kamu. Ehyeh telah mengutus kamu. Itu teksnya begitu bicaranya, ya. Nah, di ayat 15-nya. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Nah, baru muncul nama itu. Tuhan huruf besar itu YHWH, Yud He Wo He. Kita baca Adonai ya. Katakan kepada mereka, Adonai, Elohim nenek moyangmu, Elohimnya Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Katakan ke mereka, gitu. Ya, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Apa namanya? Yud He Wo He, YHWH.
Adonai, itulah namaku. Adonai. Yud He Waw He. Ya. Itulah namaku selama-lamanya turun-temurun. Nah, gitu ya. Itu asal mulanya Yud He Waw He. YHWH itu istilahnya mula-mulanya itu ada di situ. Jadi Israel mengenal Sang Adonai ini sejak awal. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim itu siapa? Itu di ayat 15-nya ada tadi. Yud He Waw He. Elohim itu adalah YHWH itu. Kalau orang lain sebut Yehova, Yahweh, kalau saya bacanya Adonai. Kan gitu kan? Nah, itulah yang dimaksud Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu YHWH. 4 huruf suci YHWH. Disebut tetragrammaton. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar 4 huruf suci tetragrammaton, itu YHWH ini. Yud He Waw He, bahasa Ibrani. Ini luar biasa Bapak Ibu. Cuman selama ini tidak dieksplorasi dengan benar. Ya. Kalau saudara mau dengar kebenaran, ikuti secara urut, jangan dipotong-potong ya, nanti mengerti. Kalau enggak rugi sendiri, ngotot-ngotot sendiri salah terus lagi. Ya, jangan. Oke, kita lanjutkan. Saya mau ingatkan ya, di Perjanjian Lama, ketika Musa diperintah Tuhan untuk menuliskan Pentatuk, 5 kitab yang pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang disebut dengan kitab Taurat. Itu Musa juga tidak mengerti, bangsa Israel juga tidak mengerti. Soal Bapa, Anak, Roh Kudus nggak ngerti mereka. Mereka ngertinya Elohim, Adonai Elohim, YHWH Elohim mengertinya. Siapa itu? Bapa di surga. Itulah kitab Perjanjian Lama. Kalau belajar mesti urut ya. Jangan, oh itu Yesus itu loh, melompat ke Perjanjian Baru. Orang Perjanjian Lama nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Itu pasti Bapa. Ada amin nggak? Kita harus belajar yang benar. Ya, begitu urutannya begitu nih. Tetapi Yesus dinubuatkan sepanjang Perjanjian Lama, itu benar. Tapi jangan bilang Yahweh yang di awal ini adalah Yesus. Belum muncul. Belum. Ya, kelahirannya masih dinubuatkan. Seluruh dunia tidak mengenal Yesus ketika itu. Ketika zaman Perjanjian Lama. Nah, makanya saya urut pelan-pelan. Di Keluaran 20 ayat 7 dan Ulangan 5 ayat 11. Di situ ada perintah, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Nama Allahmu dengan sembarangan. Ini bisa 2 artinya, saudara. Kalau ada orang yang mengartikannya secara literal itu apa ya? Harafiah. Gak boleh itu pakai mulut menyebut sembarangan. Hati-hati, saudara. Itu kalau mengartikan literal artinya apa? Harus menyebut YHWH dengan benar. Kan gitu kan? Kalau yang benar Adonai. Nah, makanya orang yang ngotot-ngotot namanya Yahweh. Gitu. Hati-hati mulutmu. Kamu menyebut nama sembarangan, padahal di Alkitab teksnya bukan Yahweh. YHWH. YHWH, jangan, ada orang yang begini, tuh Yahweh itu Pak, ketemu YHWH, dibaca Yahweh sama dia. Bukan, saya bilang, lihat teksnya, lihat vokalnya, bunyinya apa. Gitu. Orang mulainya dari premis pribadi, kesimpulan. Tapi kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Oh, sudah umum kok dipanggil Yahweh, Yehova, ya udahlah, yang penting kita mengerti. Itu ya. Jadi kalau secara literal salah loh panggilan itu. Makanya artinya bukan literal. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Artinya jangan kita kemana-mana mengaku mengikut dia tapi hidupnya nggak benar. Nangkep nggak maksudnya? Mengaku percaya Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, tapi hidupnya nggak benar. Itu menyebut nama sembarangan loh. Menggunakan nama Allah sembarangan. Makanya kalau orang mengerti kebenaran ya dia nggak berani berbuat dosa. Kenapa? Nama Allahnya melekat dalam dirinya. Kamu siapa? Kau percaya siapa? Percaya Tuhan Yesus. Lah kau nggak kayak Tuhan Yesus? Wah itu bahaya loh.
Orang-orang tenang aja, ngaku percaya Tuhan tapi hidupnya tidak seperti Tuhan Yesus. Waduh, ini kasihan loh, dunia ini kasihan sebenarnya. Banyak orang akan ditolak Tuhan nantinya. Sebab apa? Sebab memalukan nama Tuhan. Sebab menjadi sandungan bagi nama Tuhan. Jangan ya saudara ya. Mulai pagi ini kita belajar hidup yang benar. Kita kemanapun kita pergi, kita membawa nama Tuhan loh. Iya. Kristen artinya pengikut Kristus. Artinya aku harus hidup seperti Kristus hidup. Yaitu anak Bapa di surga yang berkenan baginya. Kan begitu mestinya ya. Jadi sampai di sini kita sudah mengerti YHWH itu yang dimaksud oleh Alkitab Perjanjian Lama itu adalah Allah Bapa. Ya. Selama ini premis orang-orang itu YHWH itu Yesus pokoknya. Pokoknya nggak menurut Alkitab. Ya. Kalau kita lihat Alkitab urutannya itu jelas. Kalau orang mau debat atau kritis boleh, kritis itu bagus. Bagus. Tapi jangan menyerang orangnya. Kalau debat itu kan, bro menurutku nggak begitu bro, gitu kan? Ini nggak kalau menyerang. Kamu sih, loh kok orangnya yang diserang. Ini orang-orang yang tidak punya hikmat sama sekali. Tidak berhikmat. Kalau berhikmat ya lihat ayatnya. Tapi yang mengherankan saya gini, ada orang-orang tertentu ini, memang ayatnya ada tapi itu salah loh. Ayat disalah-salahin. Wah ya sudah bro kalau gitu. Kita tidak bisa berdiskusi lagi kalau gitu, ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa, kita belajar Alkitab saja. Oke, jadi artinya itu figuratif. Jangan hidup kita sembarangan tapi menyebut namanya. Wah itu maaf ya, itu kurang ajar sebenarnya. Itu seperti seorang anak, kurang ajar di luaran gitu, jahat. Lalu dia bilang, aku anaknya si itu. Jelek-jelekin tuh namanya. Oh orang-orang langsung pantas bapaknya kayak gitu. Waduh, Bapa kita, Bapa yang di surga, sungguh mulia. Jangan begitu saudara. Amin, saudara. Artinya figuratif, jangan sebut nama Allahmu dengan sembarangan. Jadi siapakah YHWH menurut Perjanjian Lama? Contohnya kitab Kejadian 1 ayat 1, siapa? Bapa di surga, Adonai. Kalau kemudian di Perjanjian Baru kita mengerti, oh ternyata ada anak tunggal, ternyata ada Roh Kudus dan sebagainya. Itu nanti, ini Perjanjian Lama dulu nih. Mengerti ya maksudnya ya? Nah, gitu. Jangan dicampur adukan, ini historisnya begitu. Ingat bangsa Israel menyembah satu Elohim. Satu saudara. Satu Elohim. Bangsa Israel loh ya, saya bicara ya. Bukan tiga, satu. Siapa? Bapa di surga. Siapa itu? Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa itu namanya? YHWH. Yud-He-Wohe. Nah gitu, jelas ya. Kalau ada yang bilang Elohim tapi jamak pak. Belajar Ibrani dulu bro. Jamak di situ artinya plural of majesty. Karena ia begitu maha segala-galanya, maka dijadikan jamak. Bukan berarti jumlahnya banyak. Itu artinya. Jadi itu adalah Allah Bapa. Kenapa begitu? Sebab Israel tahu Allahnya itu Bapaknya. Memanggil Bapa. Konsep kebapaan ini sudah ada sejak Israel. Jadi bukan Perjanjian Baru saja. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan panggil dia Bapa. Itu sudah terusannya, lanjutannya itu. Dari Perjanjian Lama. Keluaran 4 ayat 22. Israel ialah anakku. Kata Bapa di surga. Itu Keluaran 4 ayat 22. Yeremia 31 ayat 9. Aku telah menjadi Bapa Israel. Jadi ini Bapa. Jelas ya semua ya. Sampai di sini harusnya jelas. Buktinya apa? Israel menyembah satu Elohim. Satu. Buktinya lihat saja kalimat syahadatnya orang Israel. Ingat saja kalimat pengakuan iman orang Israel. Namanya Shema Yisrael. Shema Yisrael. Ya. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Dengarlah,
Hai orang Israel, YHWH itu Elohim kita. YHWH itu Esa, satu. Orang Israel nggak pernah mengenal sang anak, nggak pernah mengenal yang lain. Kenalnya cuma satu, hari itu. Ini kita bicara hari itu loh ya. Ini yang urut nih belajarnya. YHWH di ayat ini sudah pasti Bapa, bukan Yesus. Ini zaman perjanjian lama ini. Sebab Israel belum mengenal Yesus. Di zamannya Musa mana mengenal Yesus? Iya kan? Nah, bahwa YHWH itu adalah Bapa di surga, itu bahkan diajarkan dan ditegaskan sendiri oleh Yesus. Oleh Tuhan Yesus. Di mana buktinya Pak? Yesus mengajarkan itu. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Oh ya, ngomong-ngomong, handphone saya tolong sebentar. Di situ ada Shema Yisrael. Saya bacakan ya. Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ini seorang ahli Taurat dan orang-orang Saduki bertanya, hukum manakah yang paling utama kepada Yesus? Jawab Yesus apa di ayat 29. Ingat ya, Yesus orang Yahudi, seluruh umat orang Yahudi. Yesus ditanya, hukum apa yang paling utama? Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu apa itu? Itu apa? Kalimat apa? Shema Yisrael. Mengerti ya semua ya? Yang dimaksud di sini, hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah itu siapa yang dimaksud Tuhan Yesus? Bapa. Ini ngulang Shema aja. Ya, Tuhan itu Esa. Tuhan yang di kalimat ini, di ayat ini, siapa maksudnya? Bapa. Ini lagi bicara Bapa. Makanya orang harus cerdas membaca ayat. Ya, ini Bapa. Tuhan sedang mengajari saya. Itu Shema Yisrael itu. Bapa, gitu loh. Ya. Nah, ayat 30 barulah hukum yang kita sering dengar. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan Allah itu kasihlah Bapa maksudnya, ya, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia, kan gitu kan? Oke. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Bapak Ibu mengerti maksudnya enggak? Ahli Taurat ini kan enggak percaya Tuhan Yesus itu Tuhan kan? Jadi ketika mendengar Shema Yisrael itu, orang Israel ini, ahli Taurat ini bilang, benar katamu guru, memang dia Esa. Bapak itu Esa. Betul ya? Udah amin sampai di sini? Nah, ini jelas banget, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini sangat jelas loh, kalau orang masih ngotot ya nggak perlu diskusi sih. Udah jelas soalnya ya. Ada orang yang mengatakan begini sama saya. Tuh Pak, ahli Taurat aja percaya Pak. Allah di situ Tritunggal maksudnya. Loh, mana ada percaya? Nggak ada. Ini ahli orang Taurat percaya Shema Yisrael. Ya, gitu loh. Bukan kita bicara Tritunggal salah atau apa. Enggak, sedang tidak membahas itu. Kita sedang membahas yang dimaksud ayat ini. Itu Bapa. Tuhan sedang mengarahkan semuanya ke Bapa. Ya, kita punya Bapa di surga, saudara. Selama ini jarang kan kita panggil dia Bapa. Jarang, padahal kita punya Bapa di surga. Matius 6 ayat 9 bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, kalau engkau berdoa hendaklah demikian, Bapa kami yang di surga. Itu jelas loh. Tuhan Yesus yang mengajar kalau engkau berdoa, Bapa kami yang di surga. Lah kok orang tidak mau? Aneh gak kira-kira? Menolak. Nanti kalau kita ngomong begini dibilang merendahkan Tuhan Yesus. Bukan.
Justru kita meninggikan dia dengan mengikuti ajarannya. Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Bapa di surga itu mengutus Tuhan Yesus ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Lahir di bumi ini untuk menyelamatkan kita sebagai juru selamat dunia. Waduh, jangan sampai ayat Alkitab yang mengatakan, jika engkau memanggilnya Bapa, hendaknya engkau hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Mestinya ya, kita kemanapun kita pergi, saya takut loh. Takut buat dosa maksudnya. Kenapa ada Bapa di surga? Makin membuat kita sadar kita punya Bapa, bahwa kita anak Bapa di surga. Ya, mulai sekarang yang mulutnya bocor terus ditambal. Dikasih permen, plester lagi. Jangan ya, ada Bapa di surga. Sebab Bapa di surga yang empunya kuasa kerajaan kemuliaan. Ya, itu. Jadi kalau kita memuji Tuhan Yesus juga Bapa di surga juga. Jangan salah saudara, kita mesti memposisikan diri dengan benar mulai sekarang. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Nama siapa, saudara? Nama Bapa di surga. Kita lagi bicara Bapa di surga. Nanti kita bicara Tuhan Yesus juga. Harus mengerti. Urut kalau belajar. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Siapa saudara nama Bapa kita di surga? Adonai, YHWH, Yud He Waw He. Ini belum selesai, jangan ambil kesimpulan. Bagaimana dengan Yesus, Pak? Ikuti terus, supaya mengerti dengan jelas. Efesus 1 ayat 3. Kita kalau baca ayat Alkitab itu harus mengerti lengkap. Makanya Bapak Ibu kalau ikuti khotbah di sini seperti belajar. Bagus. Lama-lama membaca Alkitab bisa mengerti. Jangan asal amin. Ya. Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah. Allah di situ siapa? Elohim. Dalam terjemahan bahasa Perjanjian Baru dipakai kata Theos. Tuhan, Allah. Theos itu Allah, Elohim. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Disebut Allah itu Bapaknya Tuhan kita.
Dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Siapa yang mengaruniakan? Bapa kita di surga. Caranya mengaruniakan bagaimana? Melalui Kristus. Dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Mengerti ya maksudnya ya? Itu pemilik nama YHWH itu Bapa. Dari awal kejadian itu. Itu Bapa. Ya. Ini urut yang benar ya. Nah, Yesus selalu mengarahkan kita agar kita semua mengenal yang benar. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah siapa? Yesus. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengerti. Supaya kita mengenal yang siapa yang benar? YHWH, Adonai. Bapa di surga. Yesus datang supaya kita mengenal Sang Bapa yang benar. Kalau orang membaca sepintas, yang benar itu Tuhan Yesus gitu. Ini Yesus sedang mengarahkan kita kepada Bapa. Itu loh, ya. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi yang benar itu Bapa. Masa di dalam Yesus Kristus? Terus gimana? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Salah, di dalam Bapa. Ya. Di dalam yang benar, di dalam Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ada amin, saudara? Nah, gitu loh. Selama ini salah semua bacanya. Dipikir Yesus semua. Ada Yesus, ada Allah Bapa. Tapi jangan ditukar-tukar, nggak boleh. Firman itu tidak boleh diubah-ubah. Makanya kalau baca mesti teliti. Jangan asal baca lalu ngotot-ngototan. Ya. Kalau ada di antara saudara yang nggak setuju, ya sudah, kita nggak perlu debat. Percuma. Saya sudah pengalaman debat tidak memberkati. Ya. Coba kita baca Yohanes 7 ayat 28. Kenapa Yesus bicara begitu? Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 28. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal." Dia yang benar. Bapa. Aku diutus oleh Bapakku yang di surga. Ada orang yang ngotot sama saya begini. Yesus kok utusan? Loh, kamu baca Alkitab atau tidak? Kok pertanyaan kamu kayak orang nggak baca Alkitab aja? Tuhan Yesus berkata di mana-mana aku diutus Bapakku. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Udah jelas. Yesus diutus oleh Bapa. Ada orang yang ngotot. Jadi Yesus cuma utusan doang, Pak. Oh, saya marahin orang itu. Kamu menghina Tuhan Yesus ya. Kamu tambahin doang. Kita nggak pernah nambahin doang. Atau cuma utusan, nggak pernah. Utusan ini anak Allah yang maha tinggi. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang sopan ya. Tapi dia memang diutus oleh Bapaknya. Kenapa? Masalahnya apa kalau diutus Bapak? Anak diutus Bapak kan itu sangat terhormat. Anak kesayangan. Anak yang berkenan bagi Bapaknya. Ya. Jadi ini jelas banget loh padahal. Ayat 29. Aku kenal Dia, kata Tuhan Yesus. Sebab aku datang dari Dia. Dan Dialah yang mengutus aku. Ini jelas banget nih. Yesus diutus oleh Bapa di surga. Habis-habisan. Karena tidak ada yang lain lagi. Adam terakhir kan. Tidak ada yang lain lagi. Satu-satunya harus sukses. Kalau enggak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Enggak ada.
Itulah sebabnya di Kisah Rasul 2 ayat 22 dan di 1 Timotius 2 ayat 5. Coba kita baca 1 Timotius saja ya, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa. Siapa Allah itu? Bapa. YHWH. Adonai. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa itu? Tuhan Yesus. Ini jelasnya, yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas. Semua ayat jelas kalau dibaca ulang. Makanya bacalah Alkitab. Jangan baca buku doang. Buku kan karangan manusia. Mesti memeriksa kebenaran itu mesti ke sumber primernya. Sumber primer, mengerti ya? Sumber utamanya. Alkitab. Alkitab terjemahan Pak, lebih primer lagi, teks asli. Kalau buku Pak, itu sekunder. Boleh sebagai bahan perbandingan. Para teolog Pak, itu sekunder. Konsili Pak, itu sekunder. Yang utama adalah firman Tuhan. Siapapun yang tidak sesuai firman Tuhan berarti dia salah. Ada amin gak ini? Nah, kalau nggak berani mengaminkan ya susah jadinya. Orang udah jelas benar masih muter-muter banyak orang ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Untuk apa sih kita belajar rumit-rumit itu sebenarnya? Untuk apa ya? Yang penting hidup benar lah Pak. Loh ya kita harus mengenal Allah kita yang benar. Sebab umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah bagaimana? Dia nggak bisa hidup benar di hadapannya. Paling bisa hidup baik-baik saja. Versinya orang dunia. Tapi apa yang diinginkan oleh Bapa, kita nggak mengerti nanti. Kita nanti nggak ngerti loh. Orang Israel mengertinya Shema Yisrael. Dia menolak, sebagian besar menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai sang Mesias. Ya, Shema Yisrael itu membuktikan bahwa Bapa itu Esa. Yang dimaksud sepanjang perjanjian lama, Yahweh itu adalah Bapa. Buktinya Shema Yisrael. Buktinya Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hukum yang terutama, Shema Yisrael. Tadi sudah ya ayatnya. Bapak Ibu pernah dengar nggak Shema Yisrael bagaimana orang Israel kalau sedang berdoa, sembahyang itu. Shema Yisrael. Ini ya. Kok bunyi? Waduh, kabelnya nggak bener nih. Oke, ini Bapak Ibu. Itu berdoanya Israel. Shema Israel gitu. Teriak. Adonai, Elohim gitu. Ya. Itu pengakuan iman mereka. Sampai hari ini. Kecuali yang sudah menjadi percaya Tuhan Yesus, beda lagi udah. Tapi Shema Israel tetap benar. Sampai hari ini. Bapa kita itu yang Esa. Maka Esa pula pengantaranya. Yesus Kristus. Itu jelas banget. Dan kita sangat bahagia kita mengenal Tuhan Yesus. Sebab jalan satu-satunya mengakses Bapa lewat Tuhan Yesus. Amin ya. Itulah sebabnya Bapa memberikan segala kuasa di surga dan di bumi setelah kemenangan Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 18. Makanya sepanjang misinya Tuhan Yesus, Ia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa itu? Berarti Yesus adalah Bapa. Salah. Kalau baca Alkitab itu, yang lengkap. Apa maksudnya aku dan Bapa adalah satu? Yohanes 14, ayat 8-10. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Rupanya Filipus ingin melihat Bapa. Kata Yesus kepadanya,
telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Yang kukatakan ini perkataan Bapa. Begitu maksudnya. Jadi bukan aku adalah Bapa, bukan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus semuanya yang Bapa inginkan. Yang Bapa kehendaki. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Nah, itu maksudnya. Makanya setiap ayat harus dibaca secara mengerti dengan benar. Bapa melakukan misi penyelamatan melalui Yesus. Sehingga Yesus boleh mengenakan nama Bapa. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Boleh mengenakan nama Bapa. Tapi bukan Bapa. Karena satu-satunya utusan. Gitu loh maksudnya. Ya. Yeremia 23 ayat 5-6. Ini penting, ini mesti diperhatikan. Yang satu ini. Yeremia pasal 23. Mana Yeremia pasal 23. Ini agak rumit ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa karena ini penting. Sekali-sekali harus belajar yang benar. 5 ayat 5. Yeremia 23 ayat 5-6. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan di situ, YHWH, firman Bapa di surga. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Mengerti tunas adil bagi Daud? Bahwa Bapa di surga akan melahirkan sang juru selamat dari keturunan Daud. Sang tunas itu, tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Siapa yang akan menumbuhkan tunas? Bapa di surga. Ya. Ayat 6. Dan zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Siapa? YHWH, Tuhan keadilan kita, Adonai keadilan kita. Rupanya Bapa di surga, YHWH, menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ya. Lalu orang akan memberi nama pada dia, YHWH juga. Mengerti gak maksudnya? Jadi sang juru selamat itu nanti lahir, boleh memakai nama YHWH. Menurut ayat ini. Gitu loh. Nah urutannya jadi gitu. Jadi kalau orang bicara bahwa Yesus itu YHWH Pak. Oke, amin. Tapi YHWH yang sebenarnya itu Bapa. Tapi Yesus boleh mengenakan nama itu, YHWH. Sama, juru selamat sebenarnya kan Bapa tuh. Tapi mengutus Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita mengerti begini gak ada masalah sebenarnya. Gitu loh. Cuman harus mengerti asal usulnya. Bagaimana mulanya gitu, jangan main hantam aja. Ya, malu. Kelihatan orang tidak berhikmat berarti orang yang asal bicara saja itu. Enggak mengerti asal usulnya. Jadi Bapa di surga, YHWH menumbuhkan tunas Daud. Itulah sang Mesias, Yesus. Yang namanya akan diberikan orang, YHWH juga. YHWH keadilan. Nah, gitu maksudnya. Namanya diberikan orang kepadanya, YHWH juga, YHWH keadilan. Dan orang akan tahu sebenarnya YHWH itu Bapa, cuma diberikan kepada Yesus juga. Sama dengan kasusnya Mesias, juru selamat ya. Itulah sebabnya dalam Yesaya 9 ayat 6, nubuatan tentang Mesias juga memakai nama Bapa juga. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, gitu kan? Allah yang perkasa, kok disebut Allah juga? Nah, iya karena satu-satunya pengantara, satu-satunya utusan dari Bapa. Dia mewakili segalanya atas nama Bapa. Gitu loh maksudnya. Ya, disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Tuh, Mesias juga disebut Bapa yang kekal. Bukan berarti dia Bapa yang di surga, bukan. Beda. Bapa ya Bapa, ini Mesias yang diutus Bapanya. Memakai nama Bapanya. Boleh. Nah,
Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Ini penting juga, ini semuanya penting sebenarnya. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 3. Perhatikan baik-baik nih Bapak Ibu. Fokus. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Yang dimaksud siapa? Mesias. Ya. Ayat 2. Roh Yahweh akan ada padanya. Nah ini dia, roh Adonai akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Yahweh ada padanya. Apakah dia Yahweh? Bukan. Roh Yahweh akan ada padanya. Roh takut akan Yahweh akan ada padanya. Dia bukan Yahweh, tetapi dia memakai nama Yahweh. Boleh. Karena memang anak utusan satu-satunya. Gitu loh maksudnya. Ya. Nah, ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Yahweh. Yang dimaksud siapa ini kesenangannya siapa? Mesias. Akan takut akan Yahweh. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia adalah hakim yang adil. Amin, saudara? Wah, ini luar biasa ini sebenarnya. Bahkan nih, nanti ketika zaman ini berakhir, siapa yang menghakimi? Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 22 sampai 24. Sepertinya tidak ada khotbah yang ayatnya banyak begini ya. Mungkin Bapak Ibu sedikit pusing gitu gimana ya? Gak apa-apa lah nanti diulang-ulang ya. Sebab kalau ini dibagi-bagi 10 pertemuan itu capek duluan. Sebenarnya pelan-pelan harusnya. Tapi gak apa-apa, ini sudah saya usahakan sederhana sekali. Yohanes pasal 5 ayat 22 sampai 24. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati, itu maksudnya. Jadi kalau kita menghormati anak, dia menghormati Bapa. Makanya Yesus mengenakan nama Bapaknya, boleh, Yahweh boleh. Itu maksudnya, ya. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Bayangin, banyak orang menghina Tuhan Yesus kan? Berarti dia tidak menghina Sang Bapa di surga. Itu maksudnya. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Mendengar perkataanku, siapa tuh? Tuhan Yesus. Dan percaya kepada dia yang mengutus aku, siapa dianya? Bapak. Nah begitu cara baca Alkitab. Hati-hati mulai sekarang kalau baca ya. Jangan cepet gitu terus diartiin sendiri. Selama ini banyak yang begitu soalnya. Ya. Nah, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Clear? Jadi sampai nanti pun yang memegang kekuasaan Tuhan Yesus. Di kerajaan surga yang jadi raja adalah Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan Bapa di surga. Raja yang sesungguhnya Bapa di surga. Tetapi ia menjadikan Yesus sebagai raja bagi kita semua. Sama, apanya yang salah? Jangan aneh-aneh. Orang gak setuju berarti kau merendahkan Bapa di surga. Padahal ini clear. Ya. Jadi Bapa memberikan kepada sang anak segala-galanya. Ya, segala-galanya. Memakai nama dan otoritas YHWH. Yesus bahkan memposisikan sebagai Bapa loh. Kalau Yesus bicara dengan umatnya, anakku. Gitu. Boleh, nggak apa-apa memang begitu kok. Diutus oleh Bapa di surga, anakku, gitu. Ya, jadi makanya kita kalau belajar rumit-rumit itu ujungnya perhatikan. Yang paling penting kebenaran itu adalah ujungnya. Salah satu natur kebenaran itu pasti pragmatis, pasti berdampak. Apa dampaknya dalam hidupku kalau aku tahu yang rumit-rumit begini? Harus ada. Seperti orang belajar, asal jadi Kristen kita selamat. Dampaknya apa? Mereka males. Pokoknya udah Kristen selamat.
bukan karena perbuatan baik. Nah itu dampaknya negatif sekali itu. Teologi yang salah itu begitu. Kalau kita benar, kita jadi tahu. Kita punya Bapa di surga. Yang dulu mengutus Sang Mesias, Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang sekarang memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Habis-habisan mensupport kita. Supaya kita menjadi seperti yang sulung. Yaitu Tuhan Yesus. Menjadi seperti anaknya yang sulung Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi, lalu Bapak berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kepada kita semua. Amin ya. Bukan cuma kepada pendeta loh. Semua kita. Itu, dampaknya itu. Jadi kita hidup harus seperti yang sulung. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Itu. Maka dari itu, jangan punya Tuhan yang lain. Banyak orang memiliki Tuhan yang lain, Bu, dalam hidupnya. Mamon dikejar. Mengorbankan hubungannya dengan Tuhan. Mamon dikejar, tidak pernah cari Tuhan lagi. Akhirnya sakit parah, balik lagi ke Tuhan. Minta kesembuhan. Disembuhkan. Tapi ingat, kamu ulang lagi sekali lagi. Kalau Tuhan marah, kau binasa. Itulah sebabnya saya ingatkan kita semua yang diberi kesembuhan oleh Tuhan. Jangan kau ulangi lagi sikapmu ini. Memiliki Tuhan yang lain. Mamon. Bisnismu itu jadi mamon kalau kau nggak persembahkan untuk Tuhan. Hidupmu itu jadi mamon. Hidupmu itu jadi berhala bagi dirimu sendiri. Kalau kau hidup untuk dirimu sendiri. Ya, hati-hati. Kalau kita belajar gini, kita jadi tahu posisi kita. Aku harus seperti Tuhan Yesus. Jangan seperti yang lain. Jangan punya Tuhan yang lain. Mamon, kekuasaan, kedagingan. Banyak orang terseret oleh nafsunya yang nggak benar. Seks bebas. Sebagian terseret oleh judi online. Sebagian lagi terseret oleh bisnisnya yang sukses. Tapi sama Tuhan hitung-hitungan, saudara. Saya udah lihat, aduh, kenapa sih kamu begitu? Sudah dikasih banyak, tapi sama Tuhan hitung-hitungan. Kenapa sih kau begitu? Sudah disembuhkan, nggak mau bertobat, ngulang lagi. Akibatnya kena sakit lagi, mati. Itu binasa itu, menolak Tuhan itu. Dikasih enak kok tidak mau. Ya, sebentar lagi, oh ya. Ini, ibadah pertama ini, lanjutannya ibadah kedua. Jadi jangan berpikir sama. Ibadah kedua itu tentang YHWH itu nama profetik. Itu luar biasa itu. Itu. Nanti Bapak Ibu ikuti lewat YouTube saja ya. Jangan berhenti di sini, nggak cukup tempatnya. Semua nggak pulang, nggak cukup nanti, jangan. Ikuti YouTube saja. Karena tempat kita terbatas. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita harus mengerti arti perjamuan kudus. Ini sejarahnya, historisnya itu jelas. Bahwa dahulu Tuhan Yesus yang memerintahkan untuk melakukan perjamuan kudus. Untuk mengingat akan pengorbanannya. Untuk mengingat bahwa Bapa di surga, Sang YHWH, mengirim anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal, Sang YHWH juga. Memakai nama Bapa soalnya. Menjadi juru selamat dunia. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Selain aku tidak ada Elohim yang lain. Tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada selain aku, yaitu YHWH. Itu dinubuatkan di kitab Yesaya. Nanti ibadah kedua saya akan bedah itu nama profetik. Ya. Sekarang kita siapkan hati seluruh pikiran kita untuk melakukan perjamuan kudus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, pelayan perjamuan kudus, saya undang untuk maju ke depan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara,
bebanku. Di atas bukit kau disalibkan, menggantikan tempatku. Saudara katakan dengan tulus, saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, kau pikul berat bebanmu. Di atas bukit kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah kurban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau beri keselamatan, kau terima diriku, orang berdosa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami punya kesempatan untuk menjadi anak Bapa di surga, menjadi hamba-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu kami mau lakukan perjamuan kudus di pagi menjelang siang ini. Berkatilah dan layakkan tangan-tangan hamba-Mu ini untuk melayani perjamuan ini. Juga mohon layakkan seluruh jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada, untuk menerima perjamuan kudus ini. Untuk mengingat akan Engkau Tuhan, apa yang telah Engkau berikan kepada dunia ini, apa yang Bapa anugerahkan kepada dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati apa yang kami lakukan ini. Pelayan perjamuan kudus, silakan bagikan roti dan anggur kepada pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun berada, silakan mempersiapkan diri. Roti dan anggur. Jika anggur tidak ada bisa diganti dengan teh, boleh. Kita nyanyikan dengan lirih. Saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, kau pikul berat
siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korban, dikasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau terima diriku, orang berdosa. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada yang belum menerima roti dan anggur, silakan angkat tangan. Sudah semua ya? Yang di bawah sudah? Sudah ya? Oke, baik. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Setelah saya tentunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan kutuk dosa dan kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dalam segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, mari kita angkat tangan kita, saudara. Haleluya, Lord. Tuhan, Engkau mati di kayu salib. Terima kasih, tidak ada keselamatan di luar Engkau, Tuhan. Saudara, mari saudara, hayati benar-benar Golgota, darahmu mengalir. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi menjelang siang ini. Kami diberkati dengan firman-Mu, kami diberkati dengan melakukan perjamuan kudus juga. Terima kasih Tuhan, mohon berkati gereja-Mu di tempat ini, agar semakin hari semakin menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Sebab dunia semakin hari semakin gelap, tidak mengerti kebenaran. Pakailah gereja-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, untuk menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk seluruh pelayan Tuhan yang ada. Kau berikan kesehatan umur panjang untuk memuliakan Tuhan selama di bumi ini. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada, baik yang sekarang onsite maupun yang nanti streaming dan mendengarkan lewat YouTube. Tuhan berkati setiap kami semua untuk kemuliaan Bapa di surga. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat, marifat turun atas kita semua. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.